Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Betia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal yang muncul di P3K. Ya, ini adalah tes kemampuan manajerial ya. Di dalam soal tes tersebut ada 30 soal, itu dikerjakan 20 menit. Nilai ambang batas manajerial ini ada sama sosial kulturalnya juga, jadi totalnya itu 130 ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut ke nomor 1 ya. Pada saat sedang bertugas sebagai admin di bagian penanganan berkas, tiba-tiba penyakit asma rekan kerja Anda kambuh. Sementara dia sedang menyelesaikan tugas dari pimpinan yang sangat penting dan mendesak. Saat ini pimpinan sedang rapat, rekan kerja Anda mengatakan bahwa tak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya dan meminta bantuan Anda. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menyampaikan kejadian tersebut kepada pimpinan dan membiarkan pimpinan mengambil keputusan. B. Menyampaikan kepada pimpinan masalah tersebut apakah diperbolehkan untuk digantikan. C. Segera membantu rekan menyelesaikan tugas-tugasnya. Membiarkan rekan kerja yang sakit karena Anda mempunyai tugas lain yang juga harus diselesaikan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah segera membantu rekan menyelesaikan tugas-tugasnya. Soal disebutkan itu saat ini pimpinan sedang rapat, jadi otomatis ya kita tidak bisa menyampaikan kejadian tersebut. Anda adalah seorang dokter umum yang saat ini sedang piket jaga di IGD RSU Kota Banjar. Suatu hari datanglah seorang ibu membawa suaminya yang sedang sekarat. Tindakan yang Anda ambil adalah membiarkannya saja, meminta ibu tersebut antri seperti pasien yang lain, menolong ibu tersebut terlebih dahulu atas dasar kemanusiaan, atau memberikan pertolongan pertama kepada suami ibu tersebut setelah itu kembali ke pelayanan semula. Nah, kondisi ibu itu membawa suami yang sedang sekarat, jadi otomatis membiarkannya saja itu poinnya 1 ya. Terus kalau meminta ibu tersebut antri juga salah karena keadaannya sedang sekarat suaminya. Jadi apa yang harus dilakukan itu harus memberikan pertolongan pertama pada suaminya tersebut. Ya. Jadi harus cepat ditangani. Kemudian kalau yang C itu poinnya 3 karena di sini disebutkan atas dasar kemanusiaan. Kalau kita sebagai dokter itu harus cepat respon ya kalau ada pasien yang gawat darurat. Oke. Nomor 3. Anda seorang dosen yang memiliki beban mengajar tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti sebuah organisasi penelitian yang berguna untuk menambah nilai kualitas kampus. Hal yang akan Anda lakukan agar keduanya berjalan seimbang adalah saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola organisasi penelitian sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus inti organisasi penelitian. Saya berusaha menolak penugasan pengurus inti organisasi penelitian karena bisa mengganggu tugas mengajar. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus inti organisasi penelitian. Nah, jawaban yang poinnya paling besar adalah saya berbagi tugas dengan pengurus inti lain dalam mengelola organisasi penelitian ya. Dan di sini ada organisasi, jadi otomatis tidak sendiri. Kalau tugas mengajar itu adalah kewajiban, jadi harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi poin yang paling besar adalah yang di A, itu poinnya 4 ya. Untuk Anda adalah tenaga kontak yang bertugas sebagai perawat di sebuah puskesmas pembantu yang ada di pedalaman yang cukup jauh dari kota.
Suatu hari ada warga di desa tempat Anda bertugas itu digigit, ya ini bukan digigit, digigit ular berbisa. Saat Anda hendak memberikan pertolongan dan mencari obat penangkal bisa ular, ternyata obat tersebut sudah kadaluarsa. Hal ini sebaiknya Anda lakukan adalah merujuk pasien tersebut ke kota yang memiliki obat penangkal bisa ular, memberikan obat lain yang bisa menangkal bisa ular tersebut meskipun efeknya tidak terlalu manjur, memberikan obat yang kadaluarsa tersebut sambil meyakinkan diri bahwa obat tersebut tidak masalah apabila diberikan kepada pasien. D. Meminta kepada masyarakat agar memberikan ramuan tradisional penangkal bisa ular tersebut sebagai pertolongan pertama. Ya, kalau jawaban yang paling tepat, poin yang paling besar adalah memberikan obat lain karena di sini disebutkan obatnya sudah kadaluarsa. Kalau ada obat sudah kadaluarsa, otomatis jangan diberikan. Ya. Nah, berarti yang diberikan ini berarti nilainya 1. Ya. Jadi yang paling besar itu yang B, memberikan obat yang lain yang bisa menangkal bisa ular meskipun efeknya tidak terlalu manjur, ya. Yang ini. Kalau merujuk pasien itu bisa ularnya kan otomatis penanganannya lebih lama, ya. Ini poinnya 2. Dan poin 3 adalah yang D. Nah, yang D ini mengembalikan ke masyarakat, padahal kita itu tenaga kesehatan, ya. Jadi poinnya 3. Oke. Lanjut nomor 5. Saat ini di Indonesia sedang menggalakkan program vaksinasi massal guna menekan angka penularan COVID-19. Suatu hari Anda ditunjuk oleh atasan sebagai koordinator pelaksana vaksin bagi semua karyawan yang ada di instansi tempat kerja Anda. Besok pagi merupakan hari penyuntikan dosis pertama vaksin tersebut. Ternyata dari seluruh karyawan ada beberapa yang antusias mengikuti vaksin, ada juga yang tidak bersedia divaksin karena takut meninggal, seperti kasus yang terjadi di beberapa daerah. Nah, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah mencatat dan melaporkan kepada atasan nama karyawan yang tidak bersedia divaksin, memberi edukasi manfaat penyuntikan vaksin kepada rekan yang tidak bersedia divaksin, mengajak berangkat ke tempat vaksin dan mengarahkan ke dokter agar diberi pencerahan, membiarkannya karena mengikuti vaksin merupakan hak setiap manusia, sehingga saya tidak perlu memaksa. Jawaban yang paling tepat adalah memberikan edukasi manfaat penyuntikan vaksin kepada rekan yang tidak bersedia divaksin, ya. Nah, sebagai pelaksana vaksin, otomatis kita mempunyai tugas untuk memberikan edukasi manfaat penyuntikan vaksin kepada rekan-rekan yang tidak bersedia divaksin, ya. Jadi manfaat vaksin itu sangat besar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang poin yang 4, itu ada di poin B. Nah, kalau poin yang C itu 3, jadi kita mengarahkan dulu ke dokter. Padahal kita juga bisa ya mengenai vaksin, karena di sini kan koordinator pelaksana, ya. Jadi jangan apa-apa diarahkan ke dokter, ya. Apa yang bisa kita lakukanlah gitu ya. Jadi poin yang paling besar adalah di B. Untuk poin A itu nilainya 2 dan membiarkannya saja itu poinnya 1. Kita juga harus mencintai teman-teman kita ya, supaya kalau kita dapat terkena COVID, teman-teman jadi kan tidak terlalu gejalanya terlalu berat ya, kalau udah dapat divaksin. Oke. Nomor 6.
Saya adalah seorang tenaga kesehatan kontrak di salah satu rumah sakit negeri yang ada di kota S. Beberapa waktu lalu, wali kota S berjanji akan memberikan insentif untuk seluruh tenaga kesehatan yang telah berjuang dalam menangani pasien yang terpapar virus COVID-19. Namun, hingga saat ini, insentif yang dijanjikan tak kunjung cair. Padahal setiap harinya saya selalu bekerja melebihi batas waktu normal saat sebelum terjadi pandemi. Hal yang akan saya lakukan adalah tetap bekerja secara maksimal dan menganggap bahwa janji pencairan insentif adalah sebagai bonus tambahan. B. Mogok kerja karena merasa sudah dibohongi oleh wali kota. C. Mengirim surat terbuka lewat media sosial dan menuntut janji dari wali kota segera merealisasikannya. Kemudian, bekerja kembali seperti waktu normal sambil meminta bantuan kepada manajemen rumah sakit tempat saya bekerja untuk apa? Untuk mencairkan apa yang telah dijanjikan, ya, insentifnya gitu ya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah tetap bekerja secara maksimal, ya. Menganggap bahwa janji pencairan insentif itu adalah bonus tambahan. Nah, ini poinnya apa? Ini alasannya positif, ya. Tapi tetap kalau janji biasanya harus ditepati, ya. Poinnya 4, yang A. Nah, poin 3 ini bekerja kembali seperti waktu normal sambil meminta bantuan kepada manajemen rumah sakit. Nah, poinnya ini sebenarnya bagus, bekerja tapi ada meminta bantuan manajemen, jadi nilainya berkurang jadi 3 ya. Yang nilainya 2 ada di poin B, yaitu mogok kerja karena sudah dibohongi. Nah, yang parah, kenapa yang parahnya C, nilainya jelek karena ini mengirim surat terbuka lewat media sosial dan menuntut janjinya juga gitu ya. Ini media sosial ini sangat buruk ya, jadi nggak boleh ya. Jadi poinnya 1. Ini yang paling besar, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Salah satu dampak adanya COVID-19 adalah tidak bisa dilakukannya pembelajaran secara langsung di sekolah dan digantikan dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Hingga kini, PJJ masih diterapkan karena pandemik belum berakhir. Di sisi lain, sudah banyak peserta didik yang absen mengikuti pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang Anda berikan. Hal yang akan Anda lakukan sebagai guru menanggapi situasi tersebut adalah memanggil anak tersebut ke sekolah dan memarahinya di depan guru yang lain. B. Menoleransi anak tersebut karena saya pun juga sudah bosan dalam PJJ ini. Menghubungi anak tersebut dan jika perlu memanggilnya ke sekolah untuk meminta keterangan. Melaporkan kejadian ini ke wali kelas dan guru BK agar ditindaklanjuti. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya yang poinnya besar adalah di yang C, yaitu menghubungi anak tersebut, meminta keterangan kenapa gitu ya, tidak mengikuti pembelajaran atau absen. Kalau poin 3-nya ada di option D ya, ini poinnya 3, yaitu melaporkan kejadian ini ke wali kelasnya ya. Nah, untuk poin 2 itu yang di A, memanggil anak tersebut dan memarahinya. Nah, ini yang mengurangi poin di poin A. Jadi ini poin yang 1. Kalau poin ini poinnya 2. Yang poin 1 itu yang B, karena di situ menoleransinya karena saya pun juga merasa bosan. Jadi kita yang juga merasa bosan gitu ya. Itu poinnya sangat fatal ya, jadi poinnya 1. Oke. Nomor 8. Anda sedang hamil 4 bulan. Atasan menugaskan Anda untuk dinas ke luar negeri. Hal yang akan Anda lakukan adalah pergi ke luar negeri jika dokter mengizinkan, membantu atasan bahwa Anda sedang memberitahu atasan bahwa Anda sedang hamil, menolak permintaan atasan karena Anda pikir itu riskan, atau meminta ke atasan untuk menugaskan rekan yang lain.
Jawabannya yang paling tepat adalah yang A ya. Pergi ke luar negeri jika dokter mengizinkan. Ya, karena kondisi kita kan sedang hamil ya. Harus tahu kondisi janin dan di perut ibu dan ibunya juga karena perjalanan. Ya. Kalau poin 3 itu ada di B. Hanya memberitahu saja tapi tidak ada solusinya. Kemudian poin 2 ada di D. Itu meminta atasan untuk ke rekan yang lain. Kalau menolak ini fatal ya, jadi nilainya 1. Oke. Nomor 9. Dalam perjalanan karir saya mengalami banyak keberhasilan karena saya berani mengambil resiko, saya memiliki sikap yang layak untuk meraih keberhasilan, ulet dan tidak pernah menyerah, banyak orang-orang yang membantu. Mengalami keberhasilan karena saya memiliki sikap yang layak untuk meraih keberhasilan. Ini poin yang 4. Di dalamnya bisa sikap tanggung jawab, bisa sikap jujur ya. Sikap yang layak ini luas. Jadi jawabannya 4. Untuk poin 3 ini di poin C. Kemudian poin 2, nilainya 2 itu di poin A, dan yang 1 ini karena banyak orang-orang yang membantu. Kalau nggak dibantu berarti nggak berhasil gitu. Nah, itu ya yang jadi poin 1 ya. Nomor 10. Saya adalah pegawai yang jujur dan berintegritas, suka bekerja keras, menghargai pegawai lain, atau mudah beradaptasi dengan lingkungan. Nah, jawabannya adalah jujur dan berintegritas. Ya, ini poin yang sangat besar. Ya, ini nilainya 4. Kemudian, suka bekerja keras itu 3, menghargai pegawai lain itu poinnya 1 ya. Ini agak kurang. Kemudian yang poin 2 ini di yang B, mudah beradaptasi dengan lingkungan ya. Tapi yang paling poinnya yang paling baik adalah jujur dan berintegritas. Oke. Nomor 11. Saat akhir tahun menjelang Saat akhir tahun menjelang penilaian kerja, saya belum sempat mengerjakan laporan pekerjaan. Saya akan menggunakan laporan tahun lalu yang mirip dan mengubahnya sedikit. Segera mengerjakan laporan walaupun waktunya terbatas, meminta orang untuk mengerjakan laporan kerja saya, atau meminta penundaan penilaian karena tidak mau mengerjakan laporan dengan tergesa-gesa ya. Ya, jawabannya yang paling tepat, poin yang paling besar adalah segera mengerjakan laporan walaupun waktunya terbatas ya. Otomatis di sini dia melaksanakan tugas, mengerjakan laporan tersebut dengan baik ya. Gitu. Nomor 12. Bagi saya, sebuah tim akan menjadi tim yang berhasil apabila setiap bagian diisi oleh orang-orang yang kompeten, memilih orang terbaik sebagai pemimpin, semua bagian mampu bekerja sama dengan baik, tidak ada konflik saat bekerja. Ya, jawabannya yaitu untuk poin A itu nilainya 1 ya. Kalau diisi dengan orang-orang berkompeten. Tim yang berhasil itu apa? Semua bagian itu mampu bekerja sama dengan baik ya. Tidak hanya kompeten, tetapi mampu ya bekerja sama antara yang satu dengan rekan yang lain. Ini kan disebut tim gitu ya. Jadi jawaban yang paling baik itu ada di C. Nah, kalau D itu tidak ada konflik, nilainya 3. Dan memilih pemimpin yang terbaik itu poinnya 2. Ya, kalau di sini tidak ada masalah ya. Oke, nomor 13. Sekelompok orang mendatangi saya untuk meminta prioritas pelayanan dan akan memberi imbalan.
Saya akan meminta mereka untuk mengikuti prosedur yang berlaku, memprioritaskan pelayanan tanpa menerima imbalan, memprioritaskan pelayanan dan menggunakan uang imbalan untuk kepentingan kantor atau meminta pertimbangan atasan. Ya, jawabannya adalah meminta mereka mengikuti prosedur yang berlaku, ya. Karena apa? Ya, itu kan di sini soalnya akan diberi imbalan. Tidak diberikan imbalan pun kita harus mengikuti prosedur yang berlaku, ya. Oke, yang B itu nilainya 2, yang C nilainya 1, ya. Dan meminta pertimbangan atasan itu poinnya 3 atau nilainya 3, ya. Nomor 14. Bawahan saya tidak suka dengan cara saya memimpin dan sistem kerja yang saya terapkan. Nah, saya akan tetap memimpin dengan cara saya, mengajak mereka berkomunikasi untuk menciptakan sistem kerja yang baik, bertindak tegas dan memberi hukuman bagi siapapun yang tidak mengikuti sistem kerja saya, sabar menunggu mereka menyesuaikan diri dengan sistem kerja saya. Nah, jawaban yang paling tepat ada di option B, ya. Ini mengajak mereka untuk berkomunikasi, ya, sehingga menciptakan sistem kerja yang baik, ya. Nah, kalau poin tetap memimpin dengan cara saya, yaitu tidak memberikan kesempatan orang lain untuk mengkritik, memperbaiki diri, ya. Kemudian yang poin C itu nilainya 2. Karena kenapa? Memberi hukuman, ya, gitu ya. Bertindak tegas. Itu poinnya 2. Kalau poin 3, ini di D, sabar menunggu mereka menyesuaikan diri dengan sistem kerja saya. Ya, tapi agak lama ya, kurang baik. Ya, jadi poinnya 3. Nomor 15, dalam waktu hanya 1 bulan, saya harus membuat laporan hasil survei dari seluruh wilayah kerja yang sangat luas. Yang saya lakukan adalah mengajak petugas yang ada di wilayah untuk bekerja sama menyelesaikan survei, melaksanakan survei sendirian sesuai perintah, meminta bantuan beberapa teman yang saya percaya untuk menyelesaikan survei, membuat laporan hasil survei berdasarkan data hasil survei yang lalu. Nah, yang D ini yang paling fatal, ya, nilainya 1. Nah, nilai yang paling besar adalah yang A, mengajak petugas yang lain, sama-sama petugas kan, untuk bekerja sama menyelesaikan survei, ya, biar cepat gitu ya. Nah, poin B itu nilainya 2, melaksanakan sendirian. Karena kan waktunya mepet 1 bulan, wilayahnya luas, kalau sendirian lama dong ya. Jadi poinnya 2. Nah, poin C itu nilainya 3, yaitu meminta bantuan teman ya untuk menyelesaikan survei. Tapi apakah teman itu sama-sama petugas atau di wilayah tersebut atau bukan, ya, itu tanda tanya, jadi nilainya 3 ya. Oke, nomor 16. Sebagai seorang karyawan di suatu instansi, hal yang saya lakukan dalam menetapkan target kinerja adalah sesuai target saya di tahun sebelumnya, menyesuaikan dengan target instansi, lebih meningkat dibanding target tahun lalu, atau sesuai dengan instruksi atasan saya. Nah, jawaban yang paling baik adalah menyesuaikan dengan target instansi. Ya, instansinya targetnya, kinerjanya gimana, harus kita sesuaikan. Nilainya 4. Nilai 3 ada sesuai dengan instruksi atasan. Kalau nilai 2 itu ada lebih meningkat dibanding target tahun lalu. Ya, poin yang 1 itu ada di poin 1, sesuai dengan di tahun sebelumnya. Nah, ini tahun sebelumnya yang jadi masalahnya. Jadi poinnya 1. Nomor 17, menghadapi sistem kerja baru,
Hal yang biasa saya lakukan adalah biasa saja, terganggu, senang, penasaran. Jawabannya adalah senang ya. Karena sistem kerja yang baru itu biasanya lebih baik ya, lebih efisien dan lebih optimal. Biasanya seperti itu ya. Nah, jadi harus kita mengikuti sistem kerja yang baru ya. Nilainya 4, senang. Kalau penasaran itu 3. Nah, poin A itu, nah untuk biasa aja itu nilainya 2 ya. Dan untuk yang option B itu terganggu nilainya 1. Oke, jadi yang paling tepat adalah kalau menghadapi sistem kerja baru biasanya kita senang ya. Oke, nomor 18. Pekerjaan dari atasan ternyata sulit sekali. Saya sudah berusaha untuk mengerjakannya, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, saya akan mengikuti kursus yang sesuai dengan pekerjaan tersebut, mengerjakan sebisanya dengan sikap tidak peduli benar atau salah karena saya sudah berusaha maksimal. C. Berdiskusi dengan rekan sejawat barangkali pernah menyelesaikan masalah sejenis atau berkonsultasi dengan atasan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah berdiskusi dulu dengan rekan sejawat barangkali pernah menyelesaikan masalah sejenis. Nah, ini poinnya 4. Ya. Atau karena sulit kita ke konsultasi dengan atasan. Bagaimana gitu ya, ini sulit gitu. Terus poin 2 ini mengikuti kursus. Nah, berarti kursus lama juga ya. Itu perlu dipikirkan. Jadi poinnya 2. Nah, kalau ini tidak peduli sama sekali ya. Jadi poinnya 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, berdiskusi ya. Nomor 19. Dengan perubahan teknologi yang cepat ya, saya dikenal sebagai orang yang cepat menyesuaikan diri jika ada yang mendorong, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, cenderung kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan, atau mampu menyesuaikan diri meskipun membutuhkan waktu yang lama. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang nilainya 4, itu adalah mudah menyesuaikan diri. Ya, kalau cepat menyesuaikan jika ada yang mendorong, nah ini jika ada yang mendorong, berarti poinnya 2. Poin 3 itu yang D. Di sini mampu menyesuaikan diri meskipun waktu yang lama. Nah, ini mengurangi poin. Nah, kalau kurang mampu menyesuaikan, nah itu poinnya kecil 1 ya. Nomor 20. Saya adalah seorang pemimpin dalam suatu proyek. Saat anak buah saya melakukan kesalahan, maka tanggapan saya adalah saya tidak disalahkan karena saya adalah pimpinannya. Memberikan peringatan dan pembinaan. C. Itu tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. Atau anak buah itu harus bertanggung jawab atas semuanya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Kalau sebagai pimpinan ada anak buah yang salah, kita harus memberikan peringatan dan pembinaan ya. Kalau memberikan tanggung jawab semuanya ke anak buah itu juga salah karena kita adalah atasannya. Kita juga harus mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pembinaan ke anak buah ya. Nah, kalau poin C itu nilainya 2. Ini menyebutkan tidak termasuk tanggung jawab saya, itu salah ya. Nah, poin yang paling kecil di nilai 1 di option A ya. Saya tidak mau disalahkan karena saya pimpinan gitu ya, itu sangat salah ya. Jadi nilai yang paling kecil itu 1 di A. Nomor 21. Saya adalah orang yang terbiasa bekerja sesuai dengan jadwal yang ada. Saat Anda sudah mulai nyaman dengan jadwal dan rutinitas tersebut, tiba-tiba jadwal tersebut diubah oleh atasan saya.
Nah, sikap saya adalah menganggap perubahan sebagai hal yang biasa dan segera melakukannya, merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri, panik dan merasa gelisah, atau mencari teman dan membicarakan kebijakan tersebut yang dibuat secara tiba-tiba oleh atasan. Nah, ini tidak ada solusi kalau yang D ya. Ini solusinya apa nih? Tahu ya. Nah, jawabannya kalau kita di soal apa yang paling tepat, bukan hanya berdiskusi tapi ada solusi. Nah, itu yang paling baik ya. Poinnya pasti paling besar. Nah, poin yang paling besar di soal ini adalah yang B ya. Ini nilainya 4. Segera menyesuaikan diri ya. Oke, yang ini yang 4. Kalau yang 3 itu di option A. Itu sudah biasa, jadi harus dilakukan ya. Nah, itu poinnya 3. Kenapa? Karena ini di sini cuma menganggap ya biasa saja ya. Kalau di B itu dia bersemangat dan segera menyesuaikan, merasa tertantang pula. Kalau panik dan gelisah itu 2 ya, dan membicarakan kebijakan tersebut dibuat secara tiba. Nah, ini mencari teman dan membicarakannya saja, jadi tidak ada solusi ya. Jadi nilainya paling kecil 1. Nomor 22. Rekan-rekan kerja saya seringkali menggunakan fasilitas internet kantor untuk kepentingan pribadi. Sikap saya adalah menggunakan fasilitas kantor dengan keperluan pekerjaan saya, menyarankan pada atasan agar mengizinkan pegawai menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi, toleransi perilaku tersebut sepanjang pekerjaan mereka tuntas, atau membiarkan perilaku tersebut begitu saja karena saya tidak mau dianggap mencampuri urusan pribadi orang lain. Tidak mau tahu itu ya. Jawaban yang paling tepat ada di option A ya, menggunakan fasilitas kantor dengan keperluan pekerjaan saya ya. Jadi fasilitas kantor jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ya. Nah, option A ini nilainya paling bagus. Untuk nilai 3 itu menoleransi. Yang penting pekerjaan mereka tuntas. Ini yang menjadi nilai tambahannya. Tetapi ini menoleransi itu untuk menggunakan fasilitas internet kantor itu salah ya. Kemudian menyarankan atasan mengizinkan pegawai, apalagi ini nilainya kurang 2. Nah, yang paling nilainya kecil adalah membiarkan saja, tidak mau tahu ya. Itu nomor 23. Mengingat tingginya kasus aktif COVID-19 akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan PPKM Mikro secara ketat. Merespons kebijakan tersebut, Ketua RT di komplek saya mengadakan piket bergilir untuk memasok bahan makanan apabila di sekitar komplek perumahan ada warga yang terpapar COVID-19 dan mengharuskannya untuk isolasi mandiri. Sikap saya adalah mengajukan diri sebagai koordinator yang bertugas mengingatkan kewajiban piket dan mempersiapkan segala kebutuhan, mengusulkan warga lain untuk menjadi koordinator, mengingat kewajiban piket dan mempersiapkan segala kebutuhannya. C. Membantu program ini dengan menjaga diri saya tetap di rumah dan akan membantu kalau diminta saja. D. Mengikuti semua kebijakan Ketua RT sebagai wakil pemerintah pada lingkup yang paling kecil. Jawaban yang paling besar adalah yaitu kita sebagai warga ya di soal tersebut. Jadi kita tetap harus mengikuti kebijakan di sana ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, ini poinnya 4. Nomor 24. Jika rencana saya dalam melakukan suatu inovasi pekerjaan di kantor ditentang oleh rekan kerja Anda dalam satu tim, maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah saya berani berdebat dengan rekan karena saya yakin rencana inovasi membawa perubahan positif bagi kantor.
meminta penjelasan dari rekan kerja tersebut sambil mencari solusi yang terbaik, pasrah dan mengikuti hasil rapat kerja, kecewa dan memilih untuk meninggalkan ruangan rapat ya. Ini jawaban yang paling tepat. Poin yang paling besar ada di option B ya, meminta penjelasan dari rekan sambil mencari solusi gitu ya. Nah, nilai 3 ada di poin A, berani berdebat karena yakin inovasi memberi perubahan positif ya. Kemudian kalau pasrah saja itu nilainya 2. Karena di sini ada pasrah ya, padahal mengikuti hasil rapat. Itu nilainya 2. Nah, kalau kecewa dan memilih meninggalkan ruang rapat. Nah, ini sangat fatal. Jadi nilai yang D itu nilainya 1. Ya. Nomor 25. Suatu hari Anda diberi tugas oleh atasan mengerjakan sesuatu secara mendadak dengan bahan-bahan yang terbatas pula. Hal yang akan Anda lakukan adalah menolak tugas tersebut dengan dalih mengerjakan tugas lain, mengerjakan tugas tersebut sebisanya dengan bahan seadanya, berusaha mengerjakan tugas tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan media yang tersedia di rumah, mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik pula. Nah, yang paling baik itu adalah yang D, yaitu mengerjakan tugas yang baik, kemudian mencari media juga yang terbaik ya. Nah, kalau nilai 3 ada di C, dia memanfaatkan media yang tersedia. Kemudian yang nilainya 2 itu bahan seadanya, dia mengerjakan tugasnya seadanya. Kalau menolak ini pasti fatal, poinnya 1 ya. Jadi jawaban yang paling bagus adalah yang D. Oke. Sekian, terima kasih tentang soal-soal P3K. Ini baik P3K kebidanan, kesehatan, guru, dan lain-lain juga bisa ya. Sekian, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.